besar maupun kecil. Masalah itu yang Allah hadirkan, seseorang bisa menjadi bahagia bukan karena masalahnya kecil, bukan karena rizkinya banyak. Seseorang akan menjadi bahagia, seseorang akan menjadi sejahtera, seseorang akan menjadi tenang hatinya. Seseorang bisa menghadapi kehidupan bukan karena masalahnya kecil, atau juga bukan karena rizkinya berlimpah, tetapi karena dia memiliki ilmu. Nah itu kenapa bukan kata saya, kata Allah, kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Jadi kalau orang yang mendapatkan iman dan ilmu Al-Quran, itu berilah mereka kabar gembira, bisa menyelesaikan solusi di dalam segala kehidupannya. Oleh karena itu, karena Allah sudah memberikan begitu banyak nikmat, khususnya iman dan ilmu, kita mensyukuri nikmat tersebut dengan ucapan Alhamdulillahilladzi bi'ni'matihi tatimmus shalihat. Shalawat beserta salam mudah-mudahan tercurahkan kepada baginda kita Habibana wa Nabiyyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan melanjutkan hadis tentang bab tawakal. Ini hadis yang terakhir ya Bu ya, di kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Yahya bin Sharaf bin Murri Abu Zakaria, atau disebut juga dengan Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi dalam karya beliau Riyadhus Shalihin. Semoga Allah merahmati beliau atas usahanya, jasa-jasanya, sehingga kita bisa cerahkan pada saat ini dengan tersampaikannya hadis-hadis Nabi kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Anas radhiyallahu anhu, ya. Kalau anha perempuan, kalau anhu laki-laki. Ini Anas ini adalah seorang laki-laki, beliau yang berkhidmat membantu Rasulullah, dan beliau adalah sahabat Nabi yang umurnya paling panjang, 100 tahun. Jadi sahabat-sahabat Nabi semua sudah meninggal. Nah ini sisanya satu. Kenapa? Ada kisahnya nih Bu. Jadi Anas ini pernah didoain oleh Nabi Muhammad. Kata Rasulullah, semoga engkau memiliki umur panjang dan barokah. Jadi anak-anaknya banyak. Kemudian dia menjadi seorang ulama juga, jadi seorang pemimpin daerah juga. Pokoknya namanya orang-orang yang hidup di sekeliling Nabi, walaupun statusnya adalah sebagai khodim. Khodim itu kan pembantu ya Bu ya. Itu tuh jadi orang-orang sukses gitu. Kalau khadimnya Rasulullah itu jadi orang-orang sukses. Dari Anas juga, kemarin juga dari Anas ya Bu ya. Sekarang juga dari Anas radhiyallahu anhu. Sukses di dunia dan dijamin lagi masuk surga. Itu kalau orang-orang yang jadi khadimnya Rasulullah. Beda dengan kita ya. Kita terusin. Karena akhwani ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhwani, ada dua orang saudara. Jadi adik kakak gitu Bu. Kemudian ada dua orang saudara di mana fakana ahaduhuma ya'ti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana salah satunya dari mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi khodim, khidmat kepada Rasulullah. Tapi dalam artian dia belajar gitu. Jadi kerjanya itu, ini ada dua saudara. Yang satu datang kepada Rasulullah untuk belajar, berkhidmat. Kemudian apa aja, Rasulullah kemana diikutin. Nah, saudara yang satu. Kemudian wal akhar, dan yang satu lagi yahtarifu fasaqal muhtarifu akhahu li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang satu lagi giat berusaha bekerja. Jadi
satu saudaranya giat mencari ilmu, ngikutin Nabi kemana-mana, nulis, ngapal, Nabi halaqah di mana dengerin, pokoknya kerjaannya cari ilmu gitu. Kemudian yang satu lagi, mungkin adik kakak ini kakaknya lah yang bekerja gitu, kakaknya bekerja banting tulang cari duit gitu ya. Fasyakal muhtarifu afahu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia bertanya atau datang kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, aku mengadukan saudaraku ini. Dia itu ngadunya ini bukan mengeluh bu, cuma ingin bertanya gitu, ingin bertanya kepada Rasulullah bagaimana tanggapannya gitu. Saya tuh punya saudara, itu selalu ikut bersama engkau ya Rasulullah. Kerjaannya itu belajar aja, kagak kerja gitu. Yang kerja justru saya gitu, yang mencari duit gitu. Terus apa kata Rasulullah? Ini bu, ini banyak dalam kehidupan kita ya. Ada adanya belajar, kakaknya bekerja ya, gitu kan. Kadang-kadang yang bekerja ini suka ngeluh, lu nih kerjanya cuma belajar, cari duit dong, suka gitu kan ya. Apa kata Rasulullah? Rasulullah sangat bijak. Fala'allaka turzaqu bihi. Barangkalinya ini litaroji, kata para ulama. Litaroji itu harapan yang kuat. Barangkali kemungkinannya bukan kemungkinan yang kalau A bisa dapat bisa enggak, ini enggak. Barangkali harta yang kamu dapatkan itu karena saudara, karena belajarnya saudaramu, maka Allah berikan keberkahan rezeki kamu, katanya gitu. Coba kalau saudaramu enggak belajar, belum tentu rezekimu sebanyak ini. Begitu intinya. Jadi si kakaknya ini mengadukan kepada Rasulullah, ini bertanya. Jadi zaman dulu itu bu, pertama pelajarannya ya. Jadi kalau ada unek-unek gitu bu, ada unek-unek, ada ganjalan di hati, ada yang nggak enak gitu, dia itu kan ngelihat adanya pagi berangkat, pulang malam makan tidur gitu kan, karena udah capek gitu ya. Dia dari pagi keluar cari duit, pulang sore bawa duit, dibawa lagi sama adiknya. Kan butuh jajan, butuh makan dan sebagainya kan, belajar itu bu, gitu. Kemudian dia punya unek-unek ganjalan di hatinya. Kemudian dia tanyakan kepada Rasulullah seperti tadi. Kata Rasulullah, taroji, memberikan harapan sebetulnya. Barangkali kamu itu bisa sukses seperti sekarang ini tuh gara-gara adekmu belajar, gitu. Masya Allah. Jadi pertama pelajarannya, kalau ada unek-unek atau ganjalan atau sesuatu yang bikin apa sih nggak bisa tidur gitu, pengen tahu kenapa sih begini, boleh nggak gitu, boleh nggak gitu. Akhirnya beliau bertanya kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah klarifikasi seperti tadi itu. Coba bu kalau nggak ditanyain, kerjaannya mungkin adiknya berangkat udah jemberut kakaknya ya, minta duit pulang tambah jemberut. Kalau nggak ditanyain kepada Rasulullah, karena ditanyakan dia nggak jadi jemberut, malah justru jadi semangat. Ya Allah, saya cari rezeki nih untuk di jalan Engkau. Saya ini bisa seperti ini mungkin, kan begitu kata Rasulullah. Karena Allah mudahkan, karena dia membiayai adik-adiknya, karena dia membiayai ponakannya, karena dia membiayai mungkin sepupunya yang yatim, kan begitu. Enggak, kadang-kadang kita suka begini. Oh, kalau bukan karena saya, kan begitu. Karena bukan karena saya, kamu tuh nggak selesai tuh S1-nya gitu. Kalau bukan karena saya, kamu tuh sekolahnya nggak bakalan ke SMP atau SMA gitu. Kata Rasulullah, sebetulnya yang mendapatkan keutamaan itu adalah yang memberi tadi. Keutamaannya itu si pemberi tadi. Rizkinya jadi berlimpah, rizkinya jadi berkah. Kenapa? Gara-gara membantu si penuntut ilmu. Jadi kita itu tidak banyak andil sebetulnya bu. Kita itu andilnya justru karena kita mendapat keberkahan ketika kita mencari rezeki, kita bantu saudara kita, ponakan kita bantu, sepupu kita bantu, anak kita nggak usah kalau anak kita di sekolah atau di pesantren ya,
hitung-hitungan kadang-kadang kan. Nah itu sebetulnya kenapa kita dimudahkan rezeki seperti ini? Mungkin karena kita mendidik anak-anak kita di jalan Allah tadi. Jadi dimudahkan rezekinya oleh Allah. Jadi sebetulnya bukan karena kita gitu. Itu berkah itu karena kita menyalurkan harta kita di jalan Allah. Jadi jangan sayang-sayang istilahnya ya, kalau kita mau nyekolahin anak, nyekolahin ponakan, bantuin bu. Kalau ada saudara datang, saya buat bayar SPP, padahal kita ada. Kagak, yang orang aja belum bayar. Padahal kalau kita ingin mendapatkan kebaikan, belum gitu bantu. Semakin kita banyak membantu, semakin banyak datang keberkahan dari Allah. Seperti itu. Kemudian kalau sesuatu ada pertanyaan gitu Bu, ini kan ceritanya ambil ibrah yang dari sini. Itu kalau unek-unek dibiarkan, ganjelan dibiarkan, kita ingat pelajaran kemarin hari Jumat ya, itu ada korelasinya Bu. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'muru bil fahsya. Setan itu ngajaknya pesimis. Gara-gara adekku nih uang habis nih buat belajar, enak aja dia jadi pinter, nanti jadi orang sukses, gua yang capek. Itu tuh setan, pikiran-pikiran seperti itu setan. Kenapa? Kata para ulama di sini, kalau seseorang tidak mengklarifikasi kepada Rasulullah, maka yang ada di pikirannya adalah was-wasan setan, masukan-masukan dari setan. Akhirnya dia benci dengan adiknya nanti. Makanya kalau kita nggak ngerti itu tanya, kata para ulama. Kalau ada unek-unek pertanyaan, jangan suka ambil kesimpulan sendiri. Maka ada kan di dalam Al-Quran dikatakan, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya oleh kalian kepada ahli ilmu. Nah, kalau nanya jangan sembarangan juga Bu. Ini nanya kepada orang sembarangan malah tambah jeblok gitu. Harus yang ngerti, yang bijak, yang mengerti tentang pengetahuan tentang itu gitu. Kalau kalian tidak tahu. Karena dulu ada Bu, contoh kasus pada zaman Rasulullah ketika di perjalanan dia kemudian kepalanya kena luka. Setelah kena luka dia nanya ke sahabat Rasulullah. Waktu itu nggak nanya ke Rasulullah, dia nanya ke sahabatnya karena mungkin jaraknya agak jauh gitu ya. Ini gimana nih kepala saya ini bocor gitu ya. Terus kata dokter nggak boleh kena air apalah gitu. Terus kata sahabat Nabi dibilang, kan ada air, kamu harus tetap mandi. Jadi dia ngasih fatwa sendiri gitu, ngasih ujangan sendiri, nggak nanya ke akhirnya kan Rasulullah. Akhirnya dia mandi. Setelah dia mandi, kenapa? Karena harusnya itu bukan nggak kena air, karena dapat fatwa dari temannya. Maksudnya masukan dari temannya, yang fatwa itu yang menyampaikan hukum Allah gitu. Itu fatwa kan kepada si penanya. Karena salah, akhirnya orang ini meninggal dunia. Apa yang terjadi? Kan disampaikan kepada Rasulullah. Ya Rasul, sahabatmu ini memberikan fatwa kepada si anu sehingga apa kata Rasulullah? Marah Rasulullah. Qataluhu kata Rasulullah. Kamu membunuh dia. Qatalahumullah, maka Allah akan membunuhmu. Kata gitu. Saking marahnya gitu Bu. Ala sa'alu illam ta'lamu. Bertanyalah kalian kalau kalian tuh nggak tahu gitu. Jangan dipendam sendiri. Ala inna syifa wal iz sa'al. Karena sesungguhnya obat kebodohan itu adalah bertanya. Ada Bu. Begini juga. Di dalam rumah tangga, kemudian suami istri itu pisah, padahal belum jatuh talak lah istilahnya ya Bu ya. Karena mereka, ini kata para ulama ada ceritanya Bu, karena mereka tidak bertanya kepada ahli ilmu, dua-duanya nikah. Kalau cowok sih nggak masalah ya Bu ya, nikah lagi. Si ceweknya nikah lagi, apa yang terjadi? Itu kan melanggar hukum Allah. Berzina. Nah, kemudian kalau orang bertanya tentang menentukan sendiri, kemudian dia tidak mau bertanya kepada orang lain, pembagian contohnya. Si laki-laki ngotot pengen 2 bagian waris, si perempuan ngotot pengen 1
sama. Nah, ini bukan hibah ya Bu ya, waris. Kalau hibah beda lagi. Beda. Hibah itu udah dikasih tahu masih ketika orang tua kita masih hidup. Ini enggak, yang pokoknya orang tua kita belum ngasih gitu. Nah, ke apa yang terjadi Bu? Selama harta itu dimakan oleh si perempuan tadi dengan alasan sama, pembagiannya dosa. Harta haram, harta haram, harta haram. Pokoknya intinya harus sama. Padahal si laki-laki punya dua bagian. Si laki-laki nuntut, masalahnya nuntut Bu. Kalau nggak nuntut nggak masalah. Apalagi kalau dibebasin gitu, terserahlah gimana baiknya. Nah itu kan nggak apa-apa. Ini nuntut. Si cewek tidak memberikan haknya dia. Nah mungkin si cewek ini kakaknya contohnya. Dia lebih berkuasa. Kata si cowok, aku pengen dua bagian, itu kan hak aku. Jadi kan apa kata Allah? Faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jadi harus dikembalikan kepada Allah gitu. Jangan main sendiri. Nah ini banyak karena dia nggak bertanya kepada kiai atau ulama atau yang ngerti gitu ya. Itu satu. Jadi kalau dalam hal apapun kalau kita nggak ngerti ada undang-undang tuh harus ditanyakan. Kenapa? Karena banyak pasangan suami istri bisa pisah gara-gara sesuatu yang nggak diklarifikasi. Si istri bertemu dengan suaminya, kemudian dia tidak bertanya kepada suaminya. Itu dibawa sampai di dalam hatinya, dibawa kecemburuannya tadi. Dan dia menyangka-nyangka, dia melihat suaminya emang berdua di mobil contohnya, tapi dia nggak klarifikasi, akhirnya terjadi perceraian. Harusnya diklarifikasi kenapa ada cewek tadi. Ternyata mereka tidak melakukan apa-apa, hanya melakukan bisnis. Tapi karena si istri tidak bertanya, tidak klarifikasi, langsung ambil pendapat kamu sudah selingkuh dan sebagainya. Ada juga dengan mertua juga begitu. Karena nggak ditanyakan, mungkin segan, mungkin malu, akhirnya curiga terus sama suaminya. Oh jangan suami saya begini. Oh jadi benci aja di dalam hati. Akhirnya yang menguasai jadi sesuatu unek-unek Bu, unek-unek yang mengganjal kalau tidak diklarifikasi yang menguasai setan. Itu. Kenapa? Nanti setan akan menjebloskan. Oh nanti dia itu begini loh, nanti dia begini, begitu, itu setan. Tapi kalau udah diklarifikasi insya Allah beres, lumer itu masalah. Nah, pelajaran yang kedua di hadis ini memiliki pesan pentingnya adalah bekerja. Kan yang tadi itu kakaknya ya yang bekerja dengan sungguh-sungguh giat gitu. Kata Rasulullah kita, siapapun itu dianjurkan. Di dalam satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, ada seseorang yang mengumpulkan kayu bakar di punggungnya, kemudian kayu bakar tersebut dibawa ke pasar, dijual. Kata Rasulullah, dia lebih baik daripada meminta-minta. Fayakufa biha, kata Rasulullah. Fayakufa biha wajhahu, maka Allah akan mencukupkan rizkinya itu. Walaupun mungkin bentuknya tidak bergengsi lah. Jualan kayu bakar kelihatannya rendah apa bergengsi Bu? Rendah ya. Ngumpulin kayu bakar terus bawa siapa yang mau beli kayu atau keliling gitu. Kan gak bergengsi. Tapi apa kata Rasulullah? Fayakufa biha wajhahu, maka aku akan mencukupkan, memberikan keberkahan dari rezeki yang sedikit tadi, dan aku akan menjaga martabat, dijaga oleh tersebut. Fayakufa biha wajhahu, wajahnya. Kan kita gini ya, kalau ada orang suka ngobrol, ya Allah mau dikemanakan nih wajahku, kan gitu kan. Artinya apa? Saking takut ketahuan orang, malu gitu. Aku kalau ngelakuin itu mau dikemanain wajahku, aduh malu banget kan gitu. Maka kalimat seperti ini udah ada dari zaman Rasulullah. Maka Allah akan mencukupkan, akan menjaga harga dirinya. Wajahnya itu harga dirinya gitu. Kalau orang mau bekerja, kata Rasulullah, aku akan mencukupkan rezeki orang itu walaupun sedikit, tapi akan cukup daripada dia meminta-minta.
Ini si laki-laki ini saudaranya adalah orang yang gigih gitu Bu. Kenapa? Karena di sini kan kita tentang bab tawakal ya, dia mengajarkan kita untuk bertawakal, tapi inti dari tawakal adalah ketika kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, tetap harus bekerja gitu. Kenapa? Wa fis samai rizqukum, kata Allah. Jadi rezeki itu udah ada di langit. Tinggal kita narik-narik aja gitu. Kecuali rezeki belum ada nih, baru kita cari-cari. Rezeki yang ada pada diri kita itu bukan kita yang nyari Bu. Udah Allah persiapkan, tinggal ditarik aja, diambil. Sudah bergelantungan tuh di langit. Tapi bagaimana kita mengambilnya aja gitu. Bekerja keluar begitu. Nahnu narzuqukum wa iyyakum. Aku yang memberikan rezeki kepada kamu. Nahnu narzuqukum. Bukan kamu yang mengadakan rezeki itu jadi banyak, jadi sekian, bukan kamu, kata Allah. Aku. Kita contohkan Bu. Kalau emang manusia memberikan rezeki kepada seseorang atau karena usaha kita, mungkin banyak janda, maaf ya, yang ditinggal suaminya itu tidak bisa makan. Karena yang mencari nafkah suaminya, tapi tetap aja bisa makan, bisa hidup, bisa senang dan sebagainya. Insya Allah. Kemudian ada anak yang dari bayi itu banyak yang dibuangkan oleh ibunya. Nauzubillah ya Bu ya. Mungkin karena broken home atau juga karena hamil di luar nikah dan tidak siap untuk merawat anaknya, kan banyak. Kalau seandainya si bayi ini yang memberi makan adalah ibunya, mungkin sudah banyak bayi-bayi yang meninggal karena nggak ada yang merawat. Tetapi apa yang terjadi? Allah yang ngasih rezeki si bayi tadi. Si bayi tadi disimpan di luar rumah orang, dibungkus di dalam tempat, kardus dan sebagainya. Ketika ditemukan itu pasti rebutan orang pengen merawat dia. Betul nggak Bu? Siapa yang mendatangkan rasa iba kasihan kepada si bayi tadi? Kalau seandainya ibunya yang memberikan rezeki, bukan Allah gitu ya, pasti dia udah terlantar. Tapi karena Allah yang memberikan rezeki, kadang-kadang Bu. Ini kisah nyata banget. Kemarin saya pulang ke Bogor. Tapi ini bayinya mungkin insya Allah bayi yang benar gitu ya. Itu kadang seseorang yang memungut bayi itu Bu, dia tidak peduli bayinya ini bakal cakep, bakal ganteng, bakal cantik, atau dia cacat. Kan tidak tahu, pokoknya dirawat aja ketika bayi. Seorang ibu yang memungut bayi, anak, itu dia tidak tahu bayi ini bakal jadi cerdas, pinter, ganteng, cacat, apa normal. Kan gak ada yang tahu. Ternyata ada seorang ibu merawat bayi dari kecil, mungut gitu, sudah besarnya cacat. Dia kan gak tahu. Jadi siapa yang memberikan rezeki ke si bayi tadi? Allah. Kalau manusia akan pilih-pilih. Oh ini bayi nanti cacat, oh ini bayi nanti gak ganteng, gak mau. Itu Bu, yang mungut bayi ketika saya di Bogor, mungkin punya saudaranya, dia mungut 2 lagi Bu, karena istrinya nggak bisa melahirkan, nggak bisa punya anak. Mungut, ya Allah bapaknya, jabatannya kepala sekolah. Udah tahu ya, udah. Saya di situ berpikir, masya Allah ini, subhanallah, Allah menciptakan, kemudian Allah juga yang memberikan rezeki. Anaknya nggak ganteng sama sekali, mana bandel lagi Bu. Bapaknya baik banget, kerjaannya kepala sekolah ya Bu ya, istrinya juga lumayan bagus kan posisinya gitu. Anak-anaknya biasa. Dalam hati saya, apakah dia memilih ketika dia si bayi ini diambil oleh dia? Kan dia tidak memilih. Artinya apa? Semua Allah yang sudah mengatur. Ini artinya apa? Kita harus tumbuhkan sifat tawakal kita kepada Allah. Yang ketiga, pelajaran dari hadis ini. Pelajaran dari hadis ini adalah pelajaran keutamaan menuntut ilmu. Nah ibu-ibu mudah-mudahan termotivasi karena ibu sedang menuntut ilmu ya. Apa? Kata Ibnu Abbas, at-tazakurul ilmi, belajar bareng-bareng. Belajar bareng-bareng. Ba'dal lailatin, di sebagian malam, ahabbu ilayya min ahyaiha.
Nih di dalam kitab karangan apa namanya Tibyanu fi Ulumil Quran, itu kalangan Imam apa sih An-Nawawi juga. Itu banyak di kitab-kitab yang lain yang mengatakan tentang keutamaan ilmu. Ini salah satunya saja. Jadi kata Ibnu Abbas begini, Bu. Belajar bareng-bareng di sebagian malam ahabbu ilayya min ahyaiha. Aku lebih suka daripada sholat malam suntuk semalaman gitu sholat malam, Bu. Tapi di sini bukan berarti mengecilkan sholat malam gitu, bukan berarti dia menghilangkan sholat tahajud, enggak. Ibu kan tahu sendiri ya, dulu pernah saya sampaikan bagaimana seorang ulama, salah satu ulama 4 mazhab itu sholat malamnya berapa ratus rakaat? 100 rakaat. Satu Quran dihatamkan. Nah, jadi artinya balance lah, Bu ya. Tapi lebih banyak untuk belajar ilmunya daripada sholat malamnya. Ya mungkin sholat malamnya dari tadinya 100 jadi 30 rakaat gitu. Jadi tidak satu Quran, mungkin 1/4 Quran yang dia baca. Selebihnya buat belajar gitu. Kalau kita merasa hebat tahajudnya berapa rakaat, Bu? 8 tambah witir 3, udah merasa hebat deh. Belajarnya kagak. Ini para ulama itu kan mereka itu kadang-kadang kalau udah belajar, udah ibadah semalaman suntuk, Bu, gak tidur. Nanti tidurnya siang. Gak tidur. Itu para ulama. Imam Syafi'i bisa mengeluarkan fikih, ilmu tentang fikih dalam semalam berapa ratus hukum. Masya Allah, satu malam. Ini begini, kalau ayat Al-Qur'annya ini, ngambil hadisnya ini 200 hukum. Kemudian ulama Imam mazhab yang lain, kalau nggak salah Imam Malik, Bapak Ibnu Hambal 100 rakaat, satu Quran khatam. Nah, Ibnu Abbas mengatakan begini, belajar bareng di sebagian malam lebih aku cintai daripada sholat malam sebelumnya. Saking hebatnya itu ilmu. Kenapa? Karena kalau hanya mementingkan sholat malam saja, itu untuk diriku saja, itu masuk surga sendirian. Tapi kalau kita belajar ilmu, bisa untuk diri kita dan bisa untuk orang lain. Itu keutamaannya yang dikejar oleh Ibnu Abbas. Diriku juga masuk surga, sahabat-sahabatku juga, orang-orang yang mau belajar tentang hadis, tentang tafsir yang beliau karang juga insya Allah masuk surga, begitu. Jadi nggak egois gitu, nggak mau masuk surga sendiri. Pernyataan Abdullah bin Mas'ud nih, Bu. Ad-dirasatu as-shalah, kata Ibnu Mas'ud. Belajar ilmu agama, ilmu keimanan itu seperti sholat, katanya. Sholat itu kan zikir ya, mengingat Allah. Di dalam belajar itu kan kita banyak mengingat Allah. Kita menyampaikan hadis-hadis Rasulullah. Kita menyampaikan penerangan tentang ayat-ayat Allah. Coba Ibu perhatikan di dalam ayat sebagai berikut. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang beriman itu apabila diingatkan tentang Allah, apabila diingatkan ini halal, ini haram, kamu jangan ngomongin itu dong. Kan di dalam Al-Quran dikatakan seperti memakan bangkai saudaranya. Kamu tuh jangan suka nyari-nyari kesalahan orang dong, kan gitu kan. Ketika diingatkan tentang itu, orang mukmin itu bergetar hatinya. Ya Allah, alhamdulillah aku nggak ngerjain itu kemarin. Yang sudah merasa melakukan hal-hal maksiat tadi, ya aku akan merubah sifatku sekarang ini. Tidak akan seperti itu lagi. Ini artinya apa? Ketika seseorang belajar, kata Ibnu Mas'ud, seperti seseorang sedang berzikir kepada Allah. Kenapa? Karena di dalam belajar tadi ada ayat-ayat Allah, diingatkan tentang Allah, bagaimana kita dekat dengan Allah, bagaimana kita tawakal kepada Allah, dan bagaimana kita bersikap dengan manusia yang baik. Kan ada di dalam Al-Quran semua. Itu kalau nggak dipelajari itu nggak bakalan bisa. Nah, itu bergetar hati seseorang. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, ketika dibacakan ayat-ayat Allah. Nih, kita ini sedang dibacakan bunyi ayat-ayat Allah, diajarkan, dipelajari.
Zadathum imana, bertambah keimanannya. Yang tadinya cuek-cuek aja dengan hukum Allah, nah sekarang jadi ada perhatian gitu, nggak sembarangan berbuat juga. Kepada Allah makin kenal, makin dekat. Nah itu. Nah kemudian kalau menurut Abu Hurairah, ini sahabat Rasulullah semua pernyataannya gitu tentang ilmu. Sebetulnya banyak, ribuan gitu Bu, cuma kita ambil beberapa saja. La'an ajlisa sa'atan, ketika aku duduk sesaat untuk mempelajari agama, ahabbu ilayya min an uhyiya, aku lebih suka daripada seperti tadi sholat malam full gitu Bu, nggak ada belajarnya, sholat aja. Kata Abu Hurairah, aku lebih suka belajar sesaat. Sesaat itu ya mungkin cuma satu hadis, udah gitu udah selesai. Aku lebih suka mendengar hadis sesaat daripada aku sholat semalaman suntuk gitu. Aku lebih baik dengar ayat Quran, hadis diterangin daripada di rumah pegang tasbih ribuan kali, baca Quran sekian juz. Nah, emang nggak ada manfaatnya? Ada bermanfaatnya. Cuma lebih banyak manfaatnya ketika kita belajar ilmu agama. Nah itu keutamaan ilmu. Satu lagi dari Hasan Al-Basri, al-alim khairun minaz zahid minad dunya. Orang yang alim, orang yang berilmu, orang yang belajar gitu. Kita nih orang belajar nih, itu lebih baik daripada ahli ibadah yang juhud. Tapi kita belajar ilmunya karena Allah, bukan karena lagi pengen saingan. Oh saya mau ngejar S2, saya mau ngejar S3, saya harus ngalahin si A, saya harus ngalahin si B. Enggak. Ini yang niatnya ikhlas karena Allah. Kata Hasan Al-Basri apa? Orang alim, orang yang berilmu, orang yang sedang belajar nih, nah itu lebih baik daripada ahli ibadah yang juhud. Maka saya pernah menyatakan kepada ibu-ibu, apa hebatnya ibu datang ke sini? Ibu bisa mengalahkan kehebatan orang yang sholat 1000 rakaat. Ibu sanggup gak sholat 1000 rakaat? Kagak sanggup. Ibu di sini 2 jam cuma suruh dengerin doang, dapat deh ngalahin orang yang 1000 rakaat tadi. Udah gitu dosa-dosa kita dihapuskan. Itu orang hebatnya mencari ilmu. Makanya kata Abu Hurairah, kata Ibnu bin Mas'ud, kata Ibnu Abbas, kalau kita belajar, kita akan masuk surga sama dengan orang-orang yang beribadah sekian, tapi kita pun akan membawa orang lain masuk ke dalam surga. Itu hebatnya orang yang berilmu, gitu ya Bu ya. Pelajaran keempat. Ini sampai 4 aja pelajarannya, insya Allah. Menuntut ilmu itu mendatangkan rizki. Menuntut ilmu itu mempengaruhi dan mendatangkan keberkahan. Di sini Bu, menuntut ilmu itu bisa pengaruh kepada rizki kita. Kalau kita nggak belajar, minimal kita mensupport, membantu orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Apa kata Rasulullah? Ketika si kakaknya ini bertanya kepada Rasulullah, ada yang nggak bekerja, apa kata Rasulullah? Fala'allaka turzaqu bihi. Rizkimu itu kemungkinannya ini bukan iya atau tidak. Artinya apa loh? Ya bisa karena adikmu itu belajar. Jadi ibu kalau ingin rizkinya dicukupkan oleh Allah, ingin rizkinya berkah, ingin rizkinya bertumbuh, belajar. Gak bisa belajar di villa sibuk. Support orang-orang yang belajar. Support orang-orang yang belajar. Kenapa? Karena pengaruhnya luar biasa Bu. Pengaruhnya, ibu mengeluarkan uang. Nih, ibu belajar, ibu dapat 2 kemuliaan. Pertama, ibu belajar, insya Allah rizki, mungkin rizki suami ibu bisa berkah, bisa berkembang, dicukupkan oleh Allah karena ibu belajar di Majelis Ta'lim Al-Mubarak. Ini bukan kata saya Bu, kata Rasulullah. Apa yang
termaktub di dalam Al-Quran. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah mengatakan seperti ini tuh bukan karena hawa nafsunya. Supaya apa? Supaya orang belajar sama dia gitu. Kemudian supaya kakaknya ngeluarin duit, enggak. Rasul bukan statement Rasulullah ini, Bu. Tapi semua dihadirkan, diberikan pengetahuannya oleh Allah. Jadi kalau bukan karena hawa nafsunya Rasulullah supaya orang belajar deh, udah deh aku bilang begini begitu enggak. Tapi kata Allah, kata Rasulullah. Jadi kalau kalian belajar atau kalian mensupport orang belajar, maka rizkimu akan Allah cukupkan. Mungkin berkembang, mungkin jadi lebih banyak lagi. Mungkin jadi cukup, tadinya nggak cukup, banyak kurang sana, kurang sini. Tapi karena kita membantu orang yang belajar, otomatis Allah mudahkan urusannya. Termasuk urusan suami kita. Jadi kalau ada suami melarang kita belajar, kita udah bikin masakan, kita udah rapi.